Gini, kalau masalah rekaman suara gue cuma mau sampaikan. Intinya, rekaman gue dan rekaman Densu itu akhirnya keluar ke publik. Itu bertujuan untuk menguntungkan orang-orang tertentu. Saya pikir kalau di dalam sebuah peristiwa itu menjadi semacam wallpaper, ya, menghias, ya. Tapi faktanya hasil rekaman itu menambah kesetiakawanan. Gue cuma mau sampaikan, kita sudah melakukan analisa gitu ya. Yang menyebarkan rekaman tersebut adalah orang yang paling diuntungkan di dalam persoalan. Kisruh panas uang donasi senilai 1,3 miliar rupiah yang melibatkan Agus Salim dan Pratiwi Novianti hingga sampai saat ini masih saja menjadi buah bibir perbincangan masyarakat. Bagaimana tidak? Berbagai gebrakan baru tak ada hentinya datang silih berganti. Salah satunya adalah polemik penyebaran rekaman suara dari percakapan antara Farhad Abbas dan Denny Sumargo. Mirisnya, dalam percakapan itu, Denny dan Farhad Abbas terdengar jelas membicarakan sisi tersembunyi dari Novi. Dengan sigap, Denny dan Farhad pun sontak membuat laporan polisi terkait penyebaran itu. Parahnya lagi, rekaman itu bukanlah satu-satunya percakapan yang tersebar di jagat maya. Pasalnya telah tersebar pula rekaman suara dari Pablo Benua yang isinya menyerupai rekaman percakapan Denny Sumargo dan Farhad Abbas. Lantas siapakah sosok yang sebenarnya bertanggung jawab di balik tersebarnya rekaman itu? Serta benarkah pula Pablo Benua sudah melakukan analisa terkait hal itu? Gini, kalau masalah rekaman suara gue cuma mau sampaikan. Intinya, rekaman gua dan rekaman Densu itu akhirnya keluar ke publik. Itu bertujuan untuk menguntungkan orang-orang tertentu. Intinya itu aja sih. Gue cuma mau sampaikan, kita sudah melakukan analisa gitu ya. Yang menyebarkan rekaman tersebut adalah orang yang paling diuntungkan di dalam persoalan ini. Yang menyebarkan rekaman tersebut adalah orang yang paling diuntungkan di dalam persoalan ini. Saya pikir kalau di dalam sebuah peristiwa itu menjadi semacam wallpaper, ya, menghias, ya. Tapi faktanya hasil rekaman itu menambah kesetiakawanan. Kok siapa yang nyebarin rekaman video itu kok? Rekaman apa? Suara itu kok. Oh, suara. Iya. Jadi suaraku yang bocor. Iya ya kok. Sama suara Pablo. Iya. Petunjuknya begini. Ada 5 orang yang diduga. Farhad nomor 1, Pablo, kemudian almarhum Alvin. Ya, Alvin Lim. Saya. Ya. Dan mungkin Novi. Oke. Jadi 5 kepala. Tapi kalau kau dengar itu isi di dalam rekaman itu, itu pasti kau jelas siapa yang paling diuntungkan dari tersebarnya isi rekaman itu. Oke kok. Dari situ kau bisa tahu kira-kira petunjuknya arahnya kemana. Tapi ini belum tentu benar. Oke kok. Cuman itu petunjuk yang saya dapat terakhir, nanti saya lihat di kepolisian karena saya sudah bikin laporan. Kemudian terkait dengan rekaman yang beredar, itu kita laporkan juga. Memang susah melaporkan itu, karena kita nggak tahu akunnya siapa, yang akun yang gelap itu. Nggak bisa kita main tuduh ini nggak bisa. Karena dalam rekaman itu tidak ada unsur asusila ataupun kejahatan yang melanggar undang-undang, nggak ada gitu. Karena pelaku-pelaku orang yang di sini adalah orang-orang yang betul-betul berseteru. Saya lawyer, Densu adalah yang punya podcast. Jadi kalau memang ada dokumentasi itu sudah biasa. Saya sudah mengerucut kedua nama. Inisial? Inisial saya belum tahu. Intinya siapa yang paling untung dari rekaman itu keluar. Tadi ada 2 orang. 2 orang.
Dua orang yang nanti kita akan coba uji di polisian, kita akan cari tahu supaya masalah antara saya dan Farhad juga clear. Karena Farhad di situ kan merekam, saya bilang jangan. Dan usaha dikeluarkan daripada rekaman itu kan untuk membunuh karakter saya. Tapi masalahnya saya punya Tuhan Allahku. Saya 7 tahun lalu mau dihancurin kan? Ya, kalian saksikan. Tuhan tolong saya kan? Saya jalan sama Tuhan. Hari berganti hari, kisruh donasi antara Agus dan Novi memang tidak ada hentinya, menghadirkan babak baru penuh kejutan. Namun mirisnya, polemik tersebarnya rekaman suara itu disebut-sebut memiliki dampak yang luar biasa besar dan membuat hubungan antara Denny Sumargo dan Novi seketika menjadi renggang dan memanas. Buktinya mereka bahkan sudah saling unfollow di media sosial. Namun di sisi lain, isu memanasnya hubungan antara Denny Sumargo dan Novi justru tidak ditanggapi serius oleh Agus. Bahkan Agus sampai menduga jika huru-hara itu hanyalah sebuah skenario belaka dengan tujuan menaikkan pamor mereka berdua. Lantas seperti apa praktisi hukum Rasman Arif Nasution menanggapi komentar Agus? Serta bagaimanakah pula penjelasan lengkap Agus terkait hal itu? Palingan juga ini settingan drama untuk tahun 2005 untuk naikin followersnya kali. Saya tidak ngerti ya, apakah itu gimmick atau tidak. Apakah itu gimmick atau tidak? Karena menurut saya, kalau Densu dengan Novi saling sindir, bingung juga saya. Apa yang mereka bingung membuat jadi saling sindir? Saya curiga, ini gimmick atau apa? Kan menurut saya nggak berdasar kalau Densu ribut dengan Novi. Harusnya ketika bocoran pembicaraan antara Farhad dengan Densu terbongkar, Novi itu harusnya marah besar. Karena menurut saya ada beberapa kalimat yang nggak pas. Tapi mereka katanya sudah dengar, nggak ada masalah. Loh sekarang apa ya yang ingin keluar dari ketua yayasan? Apakah dipaksa? Si Novi kan enggak juga. Saya bahagia karena tidak pernah orang jelek bersatu dengan orang jelek. Orang benar. Pasti ada yang nggak benar, ada yang nggak benar. Berarti kalau orang benar sudah pecah ya tinggal orang jeleknya aja gitu. Makanya saya bahagia kalau ada perpecahan. Beda, pasti ada yang benar, ada yang salah. Saya yakin yang mundur itu rata-rata banyak yang benar. Jarang yang mundur. Ya kalau misalnya nggak benar mundur ya selesaikan masalah ini. Justru yang tidak benar yang melawan mulu gitu. Ya mudah-mudahan itu bukan drama ataupun settingan. Ya ngapain gitu ya kan? Kalian menghancurkan diri kalian sendiri gitu. Udah menghancurkan diri kalian sendiri, kalian menghancurkan hukum juga di negara ini. Karena keteledoran kalian juga gitu. Yang kalian bilang di awalnya itu saya bilang saya nggak punya moral, nggak punya etika, nggak punya adab. Nah sekarang berbalik. Ya mudah-mudahan aja itu semua bisa terselesaikan lah gitu. Jangan menjadikan hak orang itu menjadi hak sendiri gitu. Jangan jadi sebuah permainan. Jangan hukum itu juga dijadikan sebuah permainan. Itu nggak baik. Masa hukum negara kita permainkan? Kalian orang-orang cerdas loh, orang-orang hebat. Nggak seperti saya gitu. Ya setidaknya kita patuhlah sama hukum. Jadi kalau menurut saya saling sindir, saya melihat malah tambah runyam masalah ini. Jangan-jangan besok muncul LP baru lagi nih. Novi laporkan Densu, Densu laporkan Novi. Udah. Kalau udah begitu, saya minta Agus, kau pikirkan dirimu. Ini udah kemana-mana nih. Jangan takut Novi. Kalau berbuat pidana jangan takut. Yang penting takut sama hukum aja. Jangan takut sama sindiran-sindiran atau takut dengan kalimat-kalimat pedis. Ya. Itu biasa. Laporan yang dibuatnya. Dan saat disinggung keengganan Novi mencabut laporannya lantaran harga dirinya sebagai seorang perempuan telah dijatuhkan. Lantas benar Aku dan Jenderal Idriki untuk kita lawan kezaliman. Siap, nggak masalah. Karena kan udah ketahuan. Tapi kalau gue bela Novi main playing victim. Dia yang selama ini bikin kisruh, tiba-tiba dia korbanin 3 orang itu kan, udah gak? Siapapun lawan gue, hukum dan keadilan pemenangnya. Nah saya kaget lagi nih tadi ada statement, saya nggak tahu benar apa enggak. Farhad bilang bersedia bantu Novi.
bersedia jadi bantu Novi. Saya nggak ngerti bantu ini mau jadi pengacara atau tidak. Saya nggak tahu benar atau tidak kata-kata itu. Tapi kalau itu terjadi, bingung lagi saya. Bang Riki aja udah keluar dari Novi, masa dia mau masuk lagi? Terus ente bagaimana ceritanya ini? Satu pegang Agus, satu pegang Novi. Novi dipegang, uangnya lari ke sana. Aduh, ini nggak benar. Ini nggak benar. Agus, Novi, Densu, Gary, itu yayasannya ya. Kemudian Farhat. Saya berharap Bang Riki bisa mengayomi. Terlepas dari polemik tersebarnya rekaman suara, spekulasi liar soal potensi pecah kongsi antara Denny Sumargo dan Novi nyatanya turut dibumbui pula perbedaan pendapat terkait penyaluran dana donasi. Pasalnya, kini telah tersebar pula sebuah kabar yang menuding Novi telah mengubah rencana secara tiba-tiba dan seketika membatalkan rencana penyaluran donasi Agus untuk korban bencana. Namun, entah apa yang terjadi di belakang layar, kini nasi sudah menjadi bubur. Uang donasi Agus yang terkumpul kini telah berubah bentuknya menjadi bala bantuan untuk korban bencana erupsi Gunung Lewotobi. Yang tersisa kini hanyalah pro kontra antara para pengacara. Lantas, sudah tepatkah langkah yang diambil Denny Sumargo untuk menyalurkan donasi Agus ke tangan korban erupsi Gunung Lewotobi laki-laki Nusa Tenggara Timur? Langkah yang diambil oleh Densu sudah tepat untuk menyelesaikan kisru donasi. Intinya dia lakukan itu demi menghentikan kisru yang tidak ada habisnya ini gitu ya. Polemik ini sudah mengganggu, udah annoying gitu, sudah menjadi suatu suatu ketakutan masyarakat yang mana setiap hari pemberitaan ini menjadi bahan olok-olokan, jadi bahan candaan, sudah tidak sehat lah pemberitaan tersebut. Sehingga Densu mengambil sikap untuk segera menyelesaikan persoalan ini dengan membawa uang tersebut ke NTT, maka itu adalah langkah untuk menyelesaikan. Nah, kalau Agus mau menyelesaikan ya gampang, tinggal nanti tunggu Densu pulang, duduk bareng, clear. Ya jangan lagi ada upaya-upaya hukum yang membuat keadaan semakin kisru lagi. Tapi kalau memang Agus senang untuk memperpanjang persoalan ya nggak ada masalah juga kan begitu. Intinya semua pihak siap kok dengan segala konsekuensinya. Densu juga siap menanggung apapun ceritanya. Bahkan Densu juga bilang kalau ada orang yang merasa dirugikan dia siap ganti kan begitu. Jelaslah menambah masalah baru. Tidak ada dasar mengalihkan itu. Jadi kalaupun Densu bilang saya ganti 1,5, 1,3 M, bahkan 5 miliar sekalipun tidak akan sama. Ini bukan bicara value, ini bicara administrasi dan peruntukan serta dana itu seperti apa kemarin datang dari donatur ke penerima donasi. Diperuntukkan untuk siapa? Nggak bisa begitu. Ini bukan tukar guling dan ini bukan pribadi. Nah, lebih bagus kalau menurut saya kalau Densu ingin menunjukkan niat baik, udah bantu aja NTT. Ini kau beresin gitu. Saya sudah katakan dari awal soal donasi ini bahwa perkumpulan uang ini tidak ada hubungan hukum. Kan saya sudah bilang jauh hari hubungan hukum Agus dengan Novi dan hubungan Agus dengan yayasan itu tidak ada. Mereka hanya membangun komitmen secara sosial saja. Kan saya sudah katakan itu. Maka kalaupun ada kesepakatan di antara Novi dan lawyer-lawyernya untuk bisa mengalihkan peruntukan uang itu ke Nusa Tenggara Timur, itu buat saya nggak ada, no problem, nggak masalah, itu sah-sah saja. Tapi kalau sudah ada kesepakatan secara internal mereka ya silakan ya. Kenapa mesti ada keraguan lagi? Nah justru kita lihat di sini adalah komitmen saja ya. Kalau memang mengatakan A ya harus A lah, jangan berubah-berubah. Jadi kapan selesainya kasus ini? Kalau harus ditarik ulur teruskan, seperti itu ya. Baik, terkait dana donasi yang kemudian dialihkan ke korban bencana yang berada di Nusa Tenggara Timur oleh Densu dan Gary ya kalau tidak salah. Nah, secara kemanusiaan betul, tetapi perlu dilihat juga ada orang yang paling utama Agus ini. Apapun itu, Agus ini masih membutuhkan pengobatan. Nah, memang sih saya melihat memang Densu mengambil keputusan ini karena dia merasa persoalan ini tidak kunjung berakhir. Tapi sangat sayangkan menurut saya ketika Densu dan Gary memutuskan ini. Ya sebenarnya
permasalahan donasi ini nggak perlu dibahas lagi karena intinya semua sudah selesai, sudah tidak ada lagi yang harus dibahas gitu ya. Kalau memang ada pihak-pihak yang merasa tidak terima dengan apa yang dilakukan oleh Densu dengan mengalihkan uang tersebut ke NTT, ya silakan datangi Densu. Densu juga siap kok mengganti uang tersebut jika ada pihak donatur yang memang merasa bahwa tidak terima atau menolak uang tersebut untuk diserahkan ke NTT. Yang nggak terima datang aja ke Densu, dia siap untuk ganti. Karena dia yang eksekusi, dia yang menyalurkan dana tersebut, artinya dia bertanggung jawab dengan apa yang dia lakukan. Itu sih. Nah, saya ingatkan adik saya, Denny, Densu, kalaupun kamu katakan akan mengganti uang itu 1,3 miliar, kalau seandainya mereka menang di pengadilan, itu akan berbeda posisinya. Uang itu bukan lagi uang donasi, itu uangnya Denny. Ini bukan tukar guling. Nah, saya minta kuasa hukum dari Novi memberi pengertian. Dan satu lagi, ingat, Novi nggak bisa lepas tangan, walaupun dia mengatakan bukan dia ketua yayasan. Ketika dana itu membuka donasi yayasannya, masuk dana donatur, siapa ketua yayasan? Ketua yayasannya adalah Novi. Maka pertanggungjawaban Novi tidak bisa hilang. Nah, selesai sudah Cumi Lovers. Saksikan terus Cumi Camp In-Depth. Kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.